Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurain Ibrahim dari kelas A Biologi Nondik. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jaringan sekretori. Yang pertama, apa sih jaringan sekretori? Jaringan sekretori adalah jaringan tumbuhan yang terdiri dari satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa dari dalam tumbuhan seperti lendir, getah minyak, dan lemak. Selanjutnya, mekanisme sekresi. Yang pertama, sekresi holokrin, yaitu sekret keluar dari sel. Sekresi sebagai hasil disintegrasi. Yang kedua, sekresi merokrin, yaitu sekret keluar dari dalam sel dengan keadaan utuh. Senyawa keluar dari sitoplasma sebagai molekul tunggal dan melalui membran dengan mekanisme transport aktif sekresi ekstern. Lalu terakumulasi dalam vesikula, kemudian berfusi dengan membran plasma atau tonoplas dan akhirnya keluar dari sitoplasma sekresi granulokrin. Struktur sekretori yaitu struktur yang mengandung zat dari hasil penyisihan bahan yang spesifik baik dalam bentuk satu sel khusus atau struktur multiseluler. Struktur jaringan sekresi dapat digolongkan berdasarkan materi yang akan disekresikan menjadi yang pertama struktur kelenjar sekresi luar atau ekstraseluler dan struktur kelenjar sekresi dalam atau intraseluler. Selanjutnya, struktur kelenjar sekretori luar. Ciri-cirinya yaitu sel-selnya berasal dari sel epidermis. Di dalamnya selnya terdapat cairan khusus atau substansi seperti air, madu, kristal, dan sebagainya. Strukturnya mempunyai tangkai dan kepala. Lalu tangkai uniseluler atau multiseluler dan terdiri atas beberapa deretan sel. Kemudian ia memiliki kepala uniseluler atau multiseluler. Selanjutnya di sini ada gambar dari bentuk trikoma. Di sini ada trikoma bersel 1 dan trikoma bersel banyak. Selanjutnya nektaria atau kelenjar madu. Kelenjar nektar merupakan struktur sekresi luar yang menghasilkan cairan gula. Kelenjar madu yang terdapat pada organ generatif dikenal dengan istilah nektaria floral dan yang terdapat pada organ vegetatif disebut nektaria ekstrafloral. Letak nektaria floral dapat ditemukan pada sepala, petala, stamen, ovarium, dan reseptakulum. Selanjutnya, di sini ada gambar dari nektaria floral dan ekstrafloral. Bisa kita lihat. Selanjutnya, osmofor. Osmofor merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti bau dan pembawa. Keharuman dari bunga biasanya dihasilkan dari substansi yang mudah menguap, terutama minyak atsiri. Keharuman terdapat pada kelenjar khusus yang disebut osmofor. Contoh osmofor ditemukan pada Asclepidaceae, Araceae, Orchidaceae, Aristolochiaceae, dan Burmaniaceae. Di sini bisa kita lihat adalah gambar dari irisan melintang jaringan sekretori osmofor pada bunga Ceropegias stapeliaeformis. Selanjutnya, hidatoda atau kelenjar air. Hidatoda merupakan bagian daun yang telah termodifikasi, biasanya terdapat pada tepi atau ujung daun.
Tempat air dibebaskan oleh xilem mencapai permukaan daun, mengeluarkan air dari bagian dalam daun ke permukaan. Prosesnya disebut gutasi. Dari trakeid, air keluar melewati epitema atau mesofil termodifikasi dan meninggalkan daun melalui pori di epidermis. Pori berupa stroma yang tak mampu melebarkan atau menyempitkan celahnya. Selanjutnya, struktur kelenjar sekretory dalam. Sel sekresi. Sel sekresi berupa idioblast. Idioblast adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan metabolit. Ukuran sel idioblast sedikit berbeda dibandingkan dengan sel-sel di sekitarnya. Tersusun tunggal atau dalam barisan yang panjang. Misalnya, lentivier, litosis pada fikus, atau di dalamnya sel terdapat kristal sistolit. Idioblast dapat mengandung resin, tanin, lendir, kristal, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya, idioblast pada kaktus. Sel lendir pada kaktus atau Motucana grandiflora, di mana lendir atau karbohidrat akan mengikat air sehingga dapat digunakan mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, idioblast pada magnolia. Sel minyak pada daun magnolia. Fungsi sel ini yaitu memproduksi dan menyimpan minyak. Selanjutnya, ruang dan saluran sekretory. Terbentuk secara yang pertama, ruang sizogen terjadi karena menjauhnya sel yang satu dengan sel lainnya. Yang kedua, ruang lisigen, ruang antar sel yang terjadi karena lisisnya dinding dan dikelilingi oleh sel-sel yang hancur dan pecah di sekitar ruang. Yang ketiga, ruang sizolisigen, terjadi baik secara sizogen maupun lisigen. Baik, selanjutnya di sini ada gambar dari kelenjar lisigen dan kelenjar skizogen. Contoh tanaman ruang sizogen yaitu ruang berbentuk bulat, misalnya pada Leguminosae dan Myrtaceae, dan berbentuk panjang seperti saluran, terdapat pada Coniferae, Anacardiaceae, Compositae, dan Umbelliferae. Contoh tanaman ruang sizolisigen dapat pada sirih atau piper beetle. Senyawa yang dihasilkan dari ruang kelenjar yaitu berupa minyak atsiri, lendir, dan getah. Selanjutnya, saluran getah merupakan sel-sel yang saling berhubungan dan mengandung cairan disebut getah atau lateks dan membentuk sistem yang menerobos berbagai jaringan tubuh tumbuhan. Saluran getah dikelompokkan dalam dua kelompok berdasarkan strukturnya. Saluran getah berbuku berasal dari seri sel-sel dengan dinding-dindingnya yang memisahkan sel-sel tersebut membentuk fosforasi. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, saluran getah tidak berbuku. Berasal dari sebuah sel dalam perkembangannya menjadi struktur berbentuk buluh, seringkali bercabang, tetapi tidak mengadakan fusi sesama sel. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Deretan sel-sel yang berhubungan yang berisi lateks atau cairan yang mempunyai komposisi kompleksal seperti terpen, resin, enzim, protein, alkaloid, kristal, pati, dan lain-lain, tergantung macam tumbuhan. Warna lateks itu sendiri, yaitu putih susu, terdapat pada getah, kecoklatan atau orange, atau tidak berwarna, itu terdapat pada pisang. Selanjutnya, tipe-tipe laticifer. Tidak beruas,
berasal dari sel tunggal yang memanjang seiring dengan pertumbuhan tanaman, kadang-kadang bercabang dan sebaliknya. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, tipe Latissifer beruas, tersusun atas satu seri sel, baik bercabang maupun tidak bercabang. Ujung dari masing-masing sel tetap utuh, berpori atau membentuk lubang anastomosis atau tidak beranastomosis. Tidak beranastomosis contohnya pada musa dan alium. Lalu pada beranastomosis contohnya Sonchus, Carica, Manihot, Papaver, dan Hevea. Pada Hevea, Latissifer umumnya terdapat pada kulit batang. Latissifer yang paling utama terbentuk pada kulit batang paling dalam yang berasal dari kambium. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.